Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan, salam lembah manah bagi seluruh umat. Di sini saya akan sedikit berbicara mengupas tentang apa itu santet, seberapa kejamnya itu santet. Jadi sebenarnya teman-teman, santet itu sebenarnya tidak berbahaya. Tidak seperti sekarang yang lagi digembar-gemborkan bahwa santet itu luar biasa dahsyatnya di bumi Indonesia. Santet sendiri dulu diciptakan itu oleh satu perkumpulan atau satu perguruan di masa lampau. Kenapa? Dahulu kalau kita tidak sakti, tidak mempunyai satu dikdayaan yang luar biasa, kita tidak akan bisa hidup di masa lampau. Disitulah ada aliran perguruan, aliran perkumpulan. Gurunya selalu mengajarkan kebenaran tentang ilmu batin, ilmu dikdaya, ilmu jawara. Tapi manakala murid itu jumlahnya mungkin ratusan yang mendaftar menjadi murid. Jadi pesan guru itu selalu gunakan ilmu ini dengan kebaikan. Walau bekal yang aku kasih itu kesaktian, kamu tidak mempandai apa-apa. Disitulah guru selalu memegang etikat. Tapi guru punya cara lain yang disimpan caranya nanti untuk suatu murid itu, di mana murid itu melakukan adigang, adigung atau adiguno. Nah, salah satu murid itu ada yang menjadi rampok, menjadi jawara, menjadi begal. Contoh menjadi seorang jagoan yang suka merampas harta orang. Gurunya ini lama-lama pusing. Dulu saya pesan bahwa ilmu ini untuk mengajarkan kebaikan, untuk meluruskan akidah. Tapi yang dasarnya manusia itu susah banget untuk diluruskan, tetap ada yang berbelok. Contoh kecil seperti telur ini, ayam ini telurnya putih, tapi bila beranak ada yang hitam, ada yang warna merah, ada yang warna kuning, ada yang warna abu-abu. Disitulah juga kehidupan, apalagi orang belajar ilmu. Guru selalu pintar. Kenapa? Kalau tidak pintar tidak akan guru, tidak akan disebut sebagai guru. Di saat murid ini melakukan di luar jalur apa yang diajarkan, guru mempunyai satu sisi untuk mengembalikan biar murid itu sadar. Dengan cara apa? Yaitu sugesti pola pikir atau sugesti pikiran. Kalau zaman sekarang dinamakan mentalis. Jadi siapa yang punya mental tinggi, pola pikir tinggi, sugesti tinggi, di semua itu bisa menyantet. Pasti 100% saya jamin. Manusia yang punya nalar tinggi, pola pikir tinggi, mental tinggi, pasti bisa memindahkan rasa di dalam satu rasa menjadi satu rasa yang lainnya, ke tempat badan wadah yang lainnya. Makanya guru itu mencoba memanggil murid yang udah keluar dan tidak mau kembali lagi ke ajaran sesungguhnya. Diadakanlah guru dengan cara teluh. Jadi itu sebenarnya untuk menyadarkan orang, karena orang ini di luar tidak bisa dikalahkan. Dia udah dikdaya, dia punya kemampuan yang sangat luar biasa, makanya sulit untuk dikalahkan. Dengan begitu orang semakin gelisah, akhirnya gurunya sendiri yang mengalahkan dengan cara diteluh. Ditembak gak mempan, dibacok gak mempan, ditendang di apapun, digebuk apapun gak mempan. Akhirnya gurunya memulai satu cara, yaitu teluh. Dengan cara teluh, anak seorang murid ini menjadi kesakitan atau sakit yang tidak bisa mengendalikan ilmunya dia lagi. Jadi ilmunya itu dia merasa down atau mentalnya itu turun. Kenapa ilmu saya tidak berfungsi untuk melawan ini? Akhirnya dia kembali ke ajaran yang benar. Itulah santet. Jadi jangan dibikin-bikin. Kalau sekarang lagi booming, santet itu seolah momok menakutkan bagi seluruh umat. Karena peradaban, kecanggihan dunia ini
Jadi seolah-olah ilmu santet itu ilmu paling menakutkan, dan itu pun sebenarnya disalahgunakan segelintir orang. Seperti cerita awal, mungkin ada salah satu murid yang mengerjakan aliran santet ini untuk kebutuhan hidup. Jadi untuk meneluh orang, untuk menyakiti orang disalahgunakan, atau untuk menyelakai orang lain. Padahal sejatinya ajarannya itu bukan begitu. Jadi santet itu sebenarnya lagi baik. Gimana tergantung orang itu memaknai arti itu santet. Dan santet yang sesungguhnya itu luar biasa. Santet yang sesungguhnya itu insting, sugesti, mentalis pikiran, kekuatan batin, kekuatan pola pikir menyatu. Itu bisa mentransfer sesuatu. Karena apa? Di suatu perkumpulan dunia ini, manusia dengan manusia lain itu punya energi setrum, tapi manusia sendiri itu jarang tahu di mana letak energi itu sendiri. Gimana cara mengalahkan santet? Gampang, Mas, terlalu gampang. Bila mana badan itu terasa ada yang untuk mengganjal atau ada rasa lain daripada yang dia rasakan, buatlah seneng, jalan-jalan ke pantai, dilupakan rasa itu. Sebenarnya ilmu itu kalah. Kalau sampean kena sesuatu ilmu teluh itu semakin dirasakan, dia akan semakin hidup di dalam organ tubuh kita. Tapi kalau kita tepis dengan mental kita sendiri, ilmu itu akan mati. Jangan takut sama santet, kayak orang gembar-gembor gampang.